Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Romadona, NIM STE 20220278. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Implementasi Sistem Kehadiran Praktikum Berbasis QR Code dengan WhatsApp Gateway menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Yang pertama ada latar belakang permasalahan, yaitu absensi praktikum masih manual menggunakan kartu kendali. Proses absensi memakan waktu dan rawan kehilangan data, kesulitan dalam penginputan data kehadiran ke dalam Microsoft Excel. Jurnal ini mengangkat permasalahan sistem absensi manual pada kegiatan laboratorium praktikum di komputer Universitas Pelita Bangsa. Sistem manual yang masih mengandalkan kartu kendali, di mana mahasiswa atau peserta praktikum harus menyiapkan kartu yang nantinya akan dibarang oleh pengawas yang mengawasi kegiatan praktikum. Kemudian pengawas akan menginput data mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum ke file arsip Microsoft Excel. Ditambah adanya kemungkinan kartu kendali dapat rusak atau tertinggal saat berlangsungnya kegiatan praktikum. Permasalahan tersebut mendorong kebutuhan akan sistem absensi yang dapat mengelola data kehadiran lebih mudah, efektif, dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu membuat sistem absensi praktikum berbasis QR Code, mengintegrasikan WhatsApp Gateway untuk notifikasi otomatis, mempercepat penginputan data kehadiran, mengurangi risiko kehilangan data. Pada penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem kehadiran praktikum berbasis QR Code yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pencatatan kehadiran, mengurangi risiko kehilangan data, serta memberikan bukti kehadiran otomatis melalui WhatsApp kepada mahasiswa. Yang selanjutnya, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ada dua. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber sebagai objek penelitian, yaitu dosen, pengampu, dan asisten lab yang mengawasi kegiatan praktikum. Wawancara tersebut mengenai proses absensi dan penilaian mahasiswa yang mengikuti praktikum. Kemudian yang kedua yaitu studi pustaka, merupakan cara untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber kajian, landasan teori, data, informasi yang mendukung untuk acuan perencanaan dan pembuatan untuk menyusun laporan. Kemudian yang kedua yaitu metode pengembangan sistem. Pada metode pengembangan sistem ini menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD, yaitu metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi melalui pembuatan prototipe dan feedback berulang-ulang dari pengguna. Langkah-langkah pengembangan aplikasi menggunakan metode RAD. Yang pertama, menentukan kebutuhan proyek. Seperti yang dijelaskan pada metode pengembangan data sebelumnya, melakukan wawancara pada narasumber, yaitu dosen pengampu dan asisten lab yang bertugas mengawasi berlangsungnya kegiatan praktikum. Yang kedua, membuat prototipe. Langkah ini penting untuk memberikan gambaran pada aplikasi yang akan dibuat dengan desain dan fitur-fitur sudah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Setelah tahu seperti apa aplikasi yang akan dibuat, maka penulis mengubah prototipe menjadi bentuk aplikasi. Penulis melakukan coding aplikasi, melakukan testing sistem, dan integrasi dengan bagian lainnya. Dalam kasus ini, penulis menggunakan framework Laravel versi 10
untuk membantu membuat aplikasi web menjadi lebih dinamis, mudah, dan cepat. Kemudian database untuk menyimpan data absensi kehadiran menggunakan MySQL. Yang keempat, implementasi dan finalisasi produk. Setelah pengembangan selesai, proyek tidak langsung diserahkan ke klien, melainkan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan apakah ada kekurangan yang perlu ditambah dalam proses pembuatan aplikasi. Pemeriksaan meliputi stabilisasi aplikasi, memperbaiki interface, melakukan maintenance, dan menyusun dokumentasi. Baru kemudian aplikasi diimplementasikan. Kemudian, hasil penelitian. Aplikasi dapat mencatat kehadiran dengan cepat melalui QR Code. Sistem mengirimkan pesan WhatsApp sebagai bukti kehadiran. Pengujian black box menunjukkan tingkat keberhasilan 100%. Gambaran umum aplikasi implementasi sistem aplikasi yang berbasis web. Sistem absensi ini melakukan absensi dengan menggunakan QR Code yang dibuat dengan NIM mahasiswa yang telah terdata di aplikasi. Absensi hanya dapat dilakukan pada waktu praktikum yang telah ditentukan oleh sistem. Jadi, mahasiswa tidak dapat melakukan absensi di luar jam praktikum. Kemudian, pengujian dengan metode black box. Kemudian, pengujian dengan metode black box merupakan pengujian yang difokuskan kepada fungsi sistem dalam mengelola data kehadiran dan juga mengetahui kemampuan sistem dalam menangani kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Hasil pengujian black box menunjukkan tingkat keberhasilan mencapai 100% dan secara efektif mempermudah serta mempercepat konfirmasi kehadiran mahasiswa dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan, sistem absensi berbasis QR Code dan WhatsApp Gateway berhasil meningkatkan efektif dan efisien. Metode RAD mempercepat proses pengembangan dan perbaikan sistem membantu meningkatkan manajemen kehadiran praktikum di laboratorium komputer. Berdasarkan pembahasan, rancang bangun sistem informasi kehadiran praktikum berbasis QR Code dengan WhatsApp Gateway menghasilkan kesimpulan bahwa aplikasi ini berhasil dibuat dan diimplementasikan. Aplikasi ini juga terbukti mampu mengonfirmasi kehadiran dengan cepat tanpa memakan waktu yang berlebihan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelaporan kehadiran mahasiswa. Kemudian ada saran untuk jurnal penelitian ini adalah penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak sistem terhadap pengalaman belajar mahasiswa. Kemudian ada pengembangan fitur tambahan seperti analisis data kehadiran sehingga dapat meningkatkan fungsionalitas sistem. Sekian presentasi review jurnal oleh saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.